Bagi teman-teman yang sudah menyemai bibit, hati-hati dengan cuaca pada tahun ini ya teman-teman. Simak terus video ini sampai selesai karena mungkin tanaman yang teman-teman miliki tidak akan tumbuh subur, bahkan mungkin akan mengalami kegagalan panen dikarenakan teman-teman harus menyimak video ini sampai selesai agar teman-teman paham cuaca seperti apa yang akan kita hadapi sebelum kita melakukan proses penanaman pada tahun ini ya teman-teman. Dan juga bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, prediksi ini bisa salah, tetapi prediksi ini diyakini sebagai Badan Meteorologi dan Geofisika telah menentukan bahwa prediksi ini memang mungkin bisa saja terjadi ya teman-teman. Berkaitan dengan cuaca, maka kita tidak bisa menentukan cuaca itu kapan musim kemarau, kapan musim hujan, tetapi sekali lagi saya tekankan di Indonesia itu biasanya terjadi antara 6 bulan sekali musim kemarau dan 6 bulan sekali adalah musim hujan. Itu idealnya ya teman-teman. Tetapi pada kesempatan hari ini yuk kita bahas sama-sama apa prediksi kita ke depan berkaitan dengan yang akan kita hadapi berkaitan dengan proses pertanian yang harus kita lakukan ya teman-teman. El Nino adalah fenomena memanasnya suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang memicu musim kemarau ekstrim dan berkurangnya curah hujan di Indonesia ya teman-teman. Bagi petani, kondisi ini sangat krusial karena dapat memicu kekeringan lahan, gangguan masa tanam, lonjakan hama, dan ancaman gagal panen. Atau kita sering menyebutnya pusau ya teman-teman. Ya, yang berkaitan dengan hal tersebut, maka kita akan bahas Bos Terong. Kali ini kita akan membahas tuntas tentang kerugian finansial yang dampaknya berpengaruh terutama bagi kita sebagai seorang petani ya teman-teman. Nah, dampak utama El Nino bagi sektor pertanian di Indonesia meliputi yang pertama adalah kekeringan lahan. Menurunnya curah hujan secara drastis merupakan membuat pasokan air dan irigasi waduk dan air tanah menyusut sehingga menyulitkan budidaya tanaman yang akan kita tanam. Kemudian gagal panen, keterbatasan air hal tersebut ya teman-teman, sehingga pada lahan tak ada hujan seringkali menyebabkan tanaman mati sebelum masa panen. Nah, setelah itu kemudian ledakan hama dan penyakit. Suhu yang lebih hangat dan kondisi kering mempercepat siklus hidup serta menyebarkan hama seperti wereng dan tikus pada tanaman padi ya teman-teman. Nah, kemudian setelah itu penurunan kualitas dan pendapatan hasil panen yang kurang optimal seperti gabah menjadi hapa, kemudian menurunkan kualitas jual yang langsung berdampak bagi anjloknya pendapatan para petani. Terutama bagi kita sebagai petani terong dan petani cabai atau petani horti yang lain, dampak kekeringan yang berkaitan dengan El Nino adalah hal yang sangat merugikan bagi para petani ya teman-teman. Nah, untuk meminimalisir hal tersebut, maka dampak tersebut harus kita tanggulangi sedini mungkin. Para petani dan pemerintah biasanya melakukan langkah-langkah mitigasi seperti mempercepat masa tanam, menggunakan varietas yang tahan terhadap kekeringan, memaksimalkan kombinasi air. Kalau kita biasanya melakukan proses pengeboran air tanah dan menerapkan sistem irigasi bergilir ya teman-teman. Nah, kemudian tips yang harus kita lakukan selain daripada hal tersebut di atas adalah memantau selalu informasi prediksi cuaca. Saya pun sekarang sudah menyemai bibit, tapi karena memang cuacanya kemungkinan ada seperti El Nino yang akan terjadi beberapa bulan ke depan, maka saya menunda dulu untuk proses penanaman yang akan saya tanam ya teman-teman. Nah, kenapa kemudian penurunan produksi pangan itu bisa terjadi? Karena kekurangan pasokan air ya teman-teman menyebabkan masa tanaman mundur. Target produksi beras nasional, kemudian sayuran, horti, dan yang lainnya pun akan ikut menurun. Nah, kemudian krisis air dan gagal panen itu tidak bisa dihindarkan jika terjadi El Nino yang berkepanjangan ya teman-teman. Dan kemudian kenapa kemudian terjadi lonjakan hama dan penyakit? Sebagaimana yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya, bahwa ketika musim hangat biasanya adalah hama kutu kebul, kutu putih itu cenderung populasinya meningkat. Nah, disitulah maka akan terjadi hama secara besar-besaran menyerang tanaman yang akan kita miliki. Dan kemudian selain daripada hal tersebut, ketidakstabilan ekonomi bagi para petani dan pasar, sehingga menurunnya pasokan ke pasaran baik bagi para petani horti ataupun para petani padi. Nah, disitulah biasanya akan memicu inflasi atau kenaikan harga bahan pokok di pasaran ya teman-teman. Dan itu tentunya akan merugikan bagi kita sebagai seorang petani. Kalau kita kan biasanya bang, negara kita luas, apakah setiap wilayah akan mengalami kekeringan? Nah, jawabannya betul ya teman-teman, karena memang siklus El Nino ini biasanya terjadi di Indonesia itu secara keseluruhan setiap wilayah. Artinya bagi para petani di Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote,
tentunya hal ini harus segera kita siasati agar teman-teman yang ingin berbudidaya tanaman baik pun horti ataupun tanaman yang lainnya, kita lakukan deteksi sedini mungkin, kita lakukan persiapan pengairan yang bagus, terutama tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu melalui proses pengeboran untuk melakukan proses pengairan tanaman yang kita miliki ya teman-teman. Dan ke depan tentunya dengan siklus El Nino seperti ini, untuk para petani, kalau memang kita berhasil dalam proses budidaya meskipun dalam cuaca yang ekstrim, itu tentunya untuk harga akan melonjak, dan disitulah para petani biasanya menemukan harga yang diinginkan, atau penjualan harga cabai harganya mahal, penjualan harga sayuran harganya mahal, dan lain sebagainya. Karena memang biasanya sentra-sentra petani di Nusantara itu produksinya berkurang. Maka sebagai konsep pasar, kalau memang berkurang, disitulah biasanya untuk harga-harga itu cenderung akan meningkat, dan petani pun mendapatkan harga yang mahal ya teman-teman. Nah, kemudian maka inti dari kewaspadaan petani terhadap fenomena El Nino yaitu berpusat pada mitigasi resiko, kekeringan, dan adaptasi pola tanam ya teman-teman. Untuk mencegah gagal panen, hal ini mencakup beberapa strategi utama. Yang pertama adalah manajemen air, yaitu membangun atau memanfaatkan embung air, penampungan air atau waduk kecil, dan pompanisasi sejak dini untuk memastikan ketersediaan air dan irigasi ya teman-teman. Kemudian pemilihan komoditas. Kenapa pemilihan komoditas ini penting ya teman-teman? Yaitu teman-teman beralih ke varietas benih yang tahan terhadap cuaca panas dan minim air, serta menanam palawija seperti jagung, kedelai, atau kacang hijau yang memang lebih hemat air ketimbang dibandingkan dengan tanaman padi atau tanaman cabai atau tanaman terong ya teman-teman. Nah, kemudian inti dari waspada kita terhadap El Nino adalah pengaturan jadwal tanam, menyesuaikan kalender tanam dan perkiraan cuaca dari instansi terkait agar masa panen tidak jatuh pada puncak musim kemarau ekstrim. Jadi prediksi saya adalah musim kemarau itu terjadi antara bulan September Oktober sampai di akhir tahun. Biasanya awal Desember atau pertengahan Desember itu sudah mulai ada sedikit hujan-hujan ya teman-teman. Dan kemudian inti dari waspada kita terhadap El Nino adalah pengendalian hama. Waspada terhadap lonjakan serangan organisme pengganggu seperti hama wereng atau penyakit jamur yang dapat menyebar di kondisi suhu tinggi dan kelembapan rendah. Nah, untuk informasi lebih lanjut seperti biasa silahkan teman-teman pantau terus BMKG atau Kementerian Pertanian. Dan dari saya, Bos Terong, cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video saya. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, seperti biasa silahkan like, comment, share, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Semoga bermanfaat, dan jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.